Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak hebat Matsa Surba, khususnya untuk kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita sudah menginjak pada materi terakhir di semester genap, kaitannya dengan proklamasi. Namun sebelumnya anak-anak, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Semoga pertemuan hari ini dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Bumta langsung saja akan membacakan kaitannya dengan kompetensi dasar yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengasosiasikan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Yang kedua, mewujudkan karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai, yang pertama adalah siswa diharapkan dapat menyebutkan latar belakang perjuangan kemerdekaan. Yang kedua, siswa dapat menjelaskan peristiwa penting yang berkaitan dengan proklamasi. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan pengertian proklamasi. Yang pertama akan kita pelajari adalah latar belakang perjuangan kemerdekaan, di mana kita sebagai negara yang merdeka tidak mungkin langsung ujuk-ujuk langsung merdeka anak-anak. Ternyata ada perjuangan para tokoh pahlawan dalam memperjuangkan bangsa Indonesia. Kalau kita lihat latar belakangnya atau yang menjadikan alasan mengapa harus ada perjuangan, harus ada yang dilakukan oleh para tokoh pahlawan untuk meraih kemerdekaan. Yang pertama adalah perasaan senasib dan sepenanggungan, di mana para tokoh pahlawan merasa sama-sama menderita karena dijajah oleh Belanda ataupun Jepang, Portugis, dan seterusnya. Yang kedua, adanya kesadaran bahwa kemerdekaan merupakan hak asasi yang harus dimiliki. Jadi, para tokoh pahlawan ini berpikir bahwasanya semua negara memiliki hak untuk mendapatkan kemerdekaan. Yang ketiga, keinginan luhur bangsa Indonesia agar memperoleh kehidupan yang berbangsa yang bebas dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, kaitannya dengan cita-cita nasional dan juga tujuan nasional ataupun tujuan negara pernah anak-anak kerjakan di tugas sebelumnya. Yang keempat adalah persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia, serta hak dan kewajiban sesama manusia sebagai ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang keempat ini adalah hak asasi manusia sebagai ciptaan Allah anak-anak. Kita sama-sama ciptaan Allah, kita harus memiliki persamaan harkat dan derajat untuk menjadikan negara Indonesia ini menjadi negara yang merdeka. Nah, poin yang kedua ini ada kaitannya dengan peristiwa penting yang berkaitan dengan proklamasi. Yang pertama, anak-anak mungkin sering dengar dengan peristiwa Rengas Dengklok, di mana Soekarno dan Muhammad Hatta ini dibawa ke Rengas Dengklok oleh para golongan pemuda yang didesak agar mempercepat proklamasi kemerdekaan. Jadi pada saat itu
terbagi menjadi dua golongan anak-anak, golongan muda dan golongan tua. Nah, golongan tua ini tidak menginginkan kemerdekaan Indonesia itu secara tergesa-gesa, tetapi harus dipikirkan terlebih dahulu. Sedangkan golongan muda ingin segera menyatakan kemerdekaan karena sudah tidak usah lama-lama seperti itu anak-anak. Perumusan teks proklamasi kemerdekaan oleh I.R. Soekarno dan Muhammad Hatta merumuskan teks proklamasi dengan tulisan tangan sendiri. Jadi yang merumuskan rumusan teks proklamasi ini adalah Soekarno-Hatta dengan ditulis oleh para tokoh tersebut. Adapun detik-detik proklamasi kemerdekaan dikumandangkan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 di Jakarta. Nah, yang terakhir kaitannya dengan peristiwa penting yang berkaitan dengan proklamasi, yakni kaitannya dengan makna proklamasi kemerdekaan yang dituliskan bahwasanya berakhirnya masa penjajahan dan mulainya kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Nah, ini kaitannya dengan peristiwa penting yang berkaitan dengan proklamasi. Ada beberapa peristiwa yang berkaitan dengan proklamasi. Kalau tadi kaitannya dengan peristiwa penting yang ada kaitannya dengan proklamasi, sekarang juga masih ada kaitannya dengan proklamasi anak-anak. Lanjutannya kaitannya dengan makna proklamasi, berakhirnya masa penjajahan dan mulainya kehidupan sebagai bangsa yang merdeka. Di sini dituliskan banyak sekali kaitannya dengan pengertian dari proklamasi itu sendiri anak-anak. Yang pertama, merupakan titik berakhirnya segala bentuk penjajahan di Indonesia. Jadi dengan dikumandangkannya proklamasi, maka penjajahan di Indonesia sudah dinyatakan tidak ada atau berakhir. Yang kedua, sumber hukum bagi pembentukan negara Indonesia. Jadi dimulailah dengan membuat sebuah peraturan atau kebijakan yang dilakukan oleh negara Indonesia sendiri. Yang ketiga, merupakan titik kulminasi atau titik puncak perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia. Jadi ini adalah puncak yang dilakukan perjuangan oleh bangsa Indonesia, puncak yang dilakukan oleh para tokoh pahlawan dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Yang keempat, pengertian proklamasi ini adalah kaitannya dengan titik penjebolan hukum kolonial dan berlakunya kembali hukum nasional. Jadi dulu sebelum kita merdeka, anak-anak, yang dipakai peraturannya adalah hukum yang berasal dari Belanda. Nah, setelah dibacakan proklamasi, maka Indonesia sepakat tidak memakai hukum kolonial yang dibuat oleh Belanda tadi, tetapi dengan menggunakan hukum nasional. Nah, hukum nasional ini adalah yang dibuat oleh negara Indonesia sendiri. Yang kelima, sebagai jembatan emas menuju cita-cita nasional. Masih kaitannya dengan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia, anak-anak. Nah, kalau sekarang kaitannya dengan makna proklamasi dalam berbagai aspek kehidupan. Yang pertama, kaitannya dengan aspek hukum. Jadi kalau dilihat dari aspek hukum, proklamasi ini pengertiannya adalah pernyataan keputusan politik tertinggi bangsa Indonesia untuk menghapuskan hukum kolonial dan digantikan dengan hukum nasional, yaitu lahirnya NKRI. Nah, kalau dikaitkan dengan hukum, pengertian proklamasi adalah kaitannya dengan perubahan hukum yang diberlakukan di Indonesia dari hukum kolonial tadi
menjadi hukum nasional. Yang kedua, kaitannya dengan aspek historis. Nah, historis ini berarti kaitannya dengan sejarah anak-anak. Proklamasi adalah titik berakhirnya sejarah penjajahan di bumi Indonesia, sekaligus menjadi titik awal Indonesia sebagai negara yang merdeka dan terbebas dari belenggu penjajahan. Jadi kalau dilihat dari aspek historis ini, kita melihat dari sejarahnya bagaimana Indonesia ini bisa mencapai proklamasi atau mencapai kemerdekaan Indonesia. Yang ketiga adalah aspek sosiologis. Nah, kaitannya dengan sosial atau kemanusiaan, di mana proklamasi ini menjadikan perubahan dari bangsa yang terjajah menjadi bangsa yang merdeka. Proklamasi ini memberikan rasa bebas dan merdeka dari belenggu penjajahan. Yang keempat, aspek kultural atau kebudayaan. Pengertiannya adalah membangun peradaban bagi bangsa yang digolongkan pribumi menjadi bangsa yang mengakui persamaan harkat, derajat, dan martabat manusia yang sama. Jadi kalau dilihat dari aspek budaya, ini adalah persamaan harkat martabat manusia, bahwasanya memiliki hak untuk merdeka. Selanjutnya kaitannya dengan aspek politis atau aspek politik, berarti kaitannya dengan susunan pemerintahan ataupun kekuasaan. Proklamasi menyatakan bahwa bangsa Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat. Nah, artinya berdaulat berarti bangsa Indonesia ini memiliki kewenangan tertinggi suatu negara untuk mengurusi negaranya sendiri tanpa campur tangan dari negara lain. Jadi ketika kita dijajah, kita masih diatur oleh para penjajah tersebut, tetapi ketika kita sudah proklamasi dalam aspek politik, berarti kita sudah bisa menguasai atau mengatur sistem pemerintahannya sendiri dan mempunyai kedudukan yang sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia yang sama-sama merdeka dengan melaksanakan pemerintahannya sendiri. Yang selanjutnya adalah aspek spiritual. Nah, aspek spiritual ini kaitannya dengan keagamaan atau religius, di mana pengertian dari proklamasi ini kita dapatkan atau kita peroleh berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang meridhoi perjuangan rakyat Indonesia melawan penjajahan. Mungkin ini yang bisa Bu Mumtaz sampaikan kaitannya dengan pengertian proklamasi anak-anak. Sekarang silakan kalian kerjakan tugas yang Bu Miftah berikan ini. Yang pertama, silakan kalian bedakan anak-anak antara hukum kolonial dan hukum nasional. Yang kedua, mengapa terjadi ketegangan antara golongan muda dan golongan tua dalam menentukan proklamasi? Silakan anak-anak berikan alasan yang sudah Bu Mita sampaikan di slide sebelumnya ya. Silakan ditulis tangan di buku catatan anak-anak foto lalu kirimkan di Google Classroom. Sekian, terima kasih mungkin yang bisa Bu Mita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.